Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Yang pertama yaitu konsep linguistik dan sosiolinguistik. Hakikat linguistik. Linguistik adalah ilmu pengetahuan yang melibatkan dirinya dengan bahasa. Bahasa sebagai objek penelitian linguistik ditinjau dari batasan-batasan fungsi dan perkembangannya. Keberadaan struktur bahasa dapat ditinjau secara historis dan memberikan tempat yang spesifik, terisolasi dan tersendiri di antara unsur-unsur kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya yaitu sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner, yang mengkaji masalah bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat dalam situasi yang bervariasi. Selanjutnya yaitu sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sebelum memahami linguistik terapan secara mendalam, seorang pembelajar sebaiknya memahami terlebih dahulu sosiolinguistik. Contoh keterkaitan antara sosiolinguistik dengan linguistik terapan yaitu pada situasi pembelajaran. Seorang guru yang baik haruslah mampu mengajarkan materi kepada murid dengan baik. Hal tersebut mampu dilakukan oleh guru jika mampu melakukan komunikasi yang baik dengan murid-muridnya. Untuk itu, hendaklah guru terlebih dahulu memahami adanya variasi bahasa dalam setiap komunikasi. Selanjutnya yaitu konsep dan kaidah hubungan bahasa dan masyarakat. Bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Selanjutnya yaitu pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Dalam pengertian sosiolinguistik, definisi-definisi bahasa hampir tidak menyatakan sesuatu tentang keadaan sosial. Menurut Fishman, menyatakan bahwa masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Halliday menyatakan bahwa sekelompok orang yang merasa atau menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama disebut sebagai masyarakat bahasa. Lalu selanjutnya yaitu hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Bahasa adalah pusat interaksi sosial di setiap masyarakat, terlepas dari lokasi dan periode waktunya. Bahasa dan interaksi sosial memiliki hubungan timbal balik. Bahasa membentuk interaksi sosial dan interaksi sosial membentuk bahasa. Sosiolinguistik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat dan cara orang menggunakan bahasa dalam situasi sosial yang berbeda. Masyarakat mengontrol bahasa dengan memberi preferensi atau pilihan atas apa yang dapat diterima dan tidak sekelompok orang dapat menerima bahasa kelompok lain. Namun masyarakat yang lain dapat menerima bahasa dari kelompok lain. Sosiolinguistik adalah studi tentang bahasa dalam kaitannya dengan faktor sosial, termasuk perbedaan wilayah, kelas, dialek, dan jenis kelamin pekerjaan, dan bilingualisme. Sosiologi bahasa pada dasarnya adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai kontak bahasa dan diklosia. Yang pertama, kita akan mengambil materi tentang pengertian kontak bahasa.
Thomason berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang bersamaan. Kontak bahasa tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwi bahasawan atau multibahasa, tetapi terjadinya komunikasi antara penutur dan dua bahasa yang berbeda pun sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Thomason menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Pindahnya sebuah kelompok ke tempat kelompok lain. Lalu yang kedua yaitu melalui hubungan budaya yang erat. Ketiga, melalui pendidikan. Kontak bahasa bisa terjadi pada masyarakat yang terbuka menerima masyarakat yang berbeda bahasa untuk masuk dalam masyarakat tuturnya, sehingga masyarakat tidak lagi disebut sebagai masyarakat monolingual. Akibat dari kontak bahasa memunculkan peristiwa lingual Franca yang di dalamnya terdapat bahasa Pidgin dan Kreol. Selain itu, akibat kontak bahasa juga terjadi bilingualisme, diklosia, interferensi, konvergensi, integrasi, dan pergeseran bahasa. Lalu selanjutnya yaitu kontak bahasa dan kebudayaan. Menurut Massinambou, menyebutkan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Kalau kebudayaan adalah sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat, maka kebahasaan suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi tersebut. Selanjutnya yaitu kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan pengembangan identitas budaya. Pada umumnya, bahasa merupakan alat pengembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan inventaris ciri-ciri kebudayaan. Oleh karena itu, bahasa juga merupakan faktor penting dalam membentuk identitas kultural anggota masyarakat. Dengan demikian, untuk menentukan butir-butir nilai kultural seseorang bahasawan akan tergantung pada dua faktor, yaitu butir-butir nilai yang dihasilkan dari kontak kebudayaan yang spesifik, serta lingkungan sosial yang spesifik pula, serta lingkungan keluarga yang membentuk tipe pengalaman dwi bahasawan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kontak bahasa dan diklosia. Menurut Ferguson, diklosia adalah istilah yang menerangkan situasi tentang wujudnya variasi bahasa dalam sebuah komunitas, dan variasi ini memainkan fungsi yang ditetapkan oleh penggunanya. Diklosia merupakan suatu situasi bahasa terdapat pembagian fungsional atas varian bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Kedwibahasawan merupakan salah fenomena dua bahasa dalam suatu tindak tutur. Terjadinya kontak bahasa disebabkan adanya kedwibahasawan atau keaneka bahasaan. Untuk mengungkapkan suatu pemikiran, seseorang harus mampu menempatkan dirinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Seseorang juga harus memiliki ciri khas yang berbeda-beda terkait bagaimana sebuah emosi tersebut akan dimunculkan melalui media dan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kedwibahasaan. Yang pertama yaitu hakikat kedwibahasaan. Zenab mengemukakan bahwa kedwibahasaan merupakan cara penutur menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian yang turut pula dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dihadapi penutur. Kedwibahasaan dipakai untuk konsepsi yang berkaitan tetapi berbeda, yakni kemampuan menggunakan dua bahasa dan kebiasaan memakai dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kemampuan menggunakan dua bahasa disebut bilingualisasi, dan untuk kebiasaan memakai dua bahasa disebut bilingualisme. Lalu selanjutnya yaitu keterkaitan kedwibahasa
bersamaan dengan kontak bahasa. Dua bahasa atau lebih dipergunakan secara bergantian oleh penutur yang sama dapat dikatakan bahasa. Bahasa tersebut ke dalam keadaan saling kontak. Kontak bahasa yang terjadi pada diri penutur bersifat individual. Individu tersebut dinamakan dwibahasawan. Sedang pemakaian dua bahasa atau lebih secara bergantian oleh seorang penutur disebut kedwibahasaan. Proses pemerolehan bahasa kedua disebut pendwibahasaan. Selanjutnya yaitu tingkat kedwibahasaan. Adapun beberapa jenis pembagian kedwibahasaan berdasarkan tipologi kedwibahasaan yaitu yang pertama yaitu kedwibahasaan majemuk. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa yang lain. Kedwibahasaan ini didasarkan pada kaitan antara B1 dengan B2 yang dikuasai oleh dwibahasawan. Kedua bahasa dikuasai dwibahasawan tetapi berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu kedwibahasaan koordinatif, yaitu kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. Kedwibahasaan seimbang dikaitkan dengan taraf penguasaan B1 dan B2. Orang yang sama mahirnya dalam dua bahasa. Lalu yang ketiga yaitu kedwibahasaan subordinatif. Kedwibahasaan ini menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai bahasa pertama sering memasukkan bahasa kedua atau sebaliknya. Kedwibahasaan ini dihubungkan dengan situasi yang dihadapi bahasa pertama sekelompok kecil yang dikelilingi dan dinominasi oleh masyarakat suatu bahasa yang besar. Sehingga masyarakat kecil ini dimungkinkan dapat kehilangan bahasa pertamanya. Lalu selanjutnya yaitu ada pengukuran kedwibahasaan. Lambert mengajukan teknik pengukuran kedwibahasaan dengan mengungkapkan dominasi bahasa. Artinya, bahasa mana dari kedua bahasa itu yang dominan. Desain teknik pengukuran dwibahasaan dari aspek tingkat dengan cara memberikan tes kemampuan berbahasa yang menggunakan konsep analisis kesalahan berbahasa, memberikan desain teknik pengukuran kedwibahasaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung jumlah tanggapan terhadap rancangan dalam bahasa pertama. Yang kedua, menghitung jumlah tanggapan rangsangan bahasa pertama terhadap bahasa dua. Lalu yang ketiga, menghitung perbedaan total antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Selanjutnya, menghitung jumlah tanggapan dalam bahasa pertama terhadap rangsangan bahasa dua. Yang kelima, menghitung tanggapan dalam bahasa dua terhadap rangsangan bahasa satu. Yang keenam, menghitung tanggapan terjemahan terhadap rangsangan bahasa dua. Lalu yang ketujuh, menyatakan hasil dalam bentuk persentase. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu menghitung hasil dalam bentuk dua bahasa terhadap rangsangan bahasa pertama dan bahasa kedua jika memungkinkan. Selanjutnya yaitu efek kedwibahasaan. Permasalahannya adalah mungkinkah seseorang mampu menguasai bahasa kedua dengan kualitas yang sama dengan bahasa pertama? Apabila ditemui penutur yang mampu menguasai bahasa kedua sama baiknya dengan bahasa pertama, maka penutur tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari dan menggunakan kedua bahasa tersebut. Dalam membicarakan kedwibahasaan, tercakup beberapa pengertian, seperti masalah tingkat, fungsi, pertukaran atau alih kode, percampuran atau campur kode, interferensi, dan integrasi. Selanjutnya yaitu ada interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi pada umumnya dianggap sebagai gejala tutur, hanya terjadi pada dwibahasawan dan peristiwanya dianggap sebagai penyimpangan. Interferensi dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu terjadi karena unsur-unsur serapan itu sudah ada pandanannya dalam bahasa penyerap. Cepat atau lambat sesuai dengan perkembangan bahasa penyerap,
interferensi diharapkan semakin berkurang atau sampai batas yang paling minim. Dapat disimpulkan bahwa interferensi bahasa adalah pengaruh penguasaan bahasa yang dikenal atau dikuasai oleh seseorang dwibahasawan sehingga unsur-unsur bahasa yang telah dikuasai itu muncul atau digunakan ketika dwibahasawan menggunakan bahasa lain. Selanjutnya yaitu ada tataran interferensi. Interferensi merupakan penggunaan kode suatu bahasa ke dalam konteks bahasa yang lain yang dapat terjadi pada subsistem-subsistem bahasa seperti fonologis, leksikon, atau semantik sebagai akibat dan kontak bahasa. Jadi, tataran interferensi mencakup fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantis. Dan interferensi itu disebabkan oleh kontak bahasa. Hal senada juga diungkapkan oleh Dill yang menyatakan bahwa kontak bahasa merupakan faktor utama penyebab timbulnya interferensi. Interferensi bahasa dalam pangangan psikologi behavioral. Berdasarkan sudut pandang psikologi, konsep tentang anakon dilatar belakangi oleh psikologi behavioral. Yang pertama yaitu ada Edward Lee Thorndike. Teori atau hukum yang dikemukakan oleh Thorndike adalah 1. Belum ada kesiapan atau law of readiness. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect. Ketiga hukum tersebut dinamakan hukum primer, sedangkan transfer latihan atau transfer of training disebut sebagai hukum tambahan. Yang kedua ada pendapat Ivan Pavlov. Konsep-konsep yang dikemukakan Pavlov adalah 1. Perangsangan tak bersyarat, perangsangan alami atau unconditioned stimulus. Yang kedua yaitu perangsang bersyarat atau conditioned stimulus. Yang ketiga respon tak bersyarat atau conditioned response. Yang keempat respons bersyarat. Selanjutnya ada B.F. Skinner. B.F. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant condition dan mengemukakan konsep 1. Kontrol tingkah laku, 2. Modifikasi tingkah laku. Melalui konsep-konsepnya ini dikemukakan konsep belajar yang berkaitan dengan pemberian 1. Penguatan, 2. Hadiah, 3. Hukuman, dan yang keempat penundaan. Berdasarkan pandangan pakar tersebut, kaum linguistik struktural yang juga dilatar belakangi oleh psikologi behavioral mengembangkan teori linguistik pedagogis. Linguistik terapan tersebut adalah analisis kontrasif. Selanjutnya adalah interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Dalam pandangan kaum mentalistik, interferensi bahasa bukanlah disebabkan oleh pengaruh penguasaan bahasa ibu atau bahasa pertama ketika individu berbahasa lain. Interferensi ditempatkan sebagai suatu proses dalam pembelajaran. Jika proses pembelajaran dikembangkan secara berkelanjutan, maka interferensi dapat diminimalkan atau justru dapat dihilangkan sama sekali. Lalu yang terakhir yaitu ada integrasi bahasa. Integrasi bahasa adalah proses penggunaan unsur-unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu dan dalam bahasa tertentu itu sudah dianggap sebagai unsur sah. Penerimaan unsur bahasa lain ke dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Selanjutnya yaitu ada variasi bahasa untuk materi selanjutnya. Variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakainya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaranya. Selanjutnya ada langgam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata langgam adalah adat atau kebiasaan. Jadi langgam bahasa ini adalah
kebiasaan-kebiasaan bahasa yang dipakai yang secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan dan akan menjadi adat. Selanjutnya yaitu ada laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang dan keilmuan, sehingga dikenallah laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-batasnya. Pembedaan di antara sub-sub atas bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari penggunaan kosakata dan bentukan kata, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat penggunaan istilah. Lalu yang terakhir ada bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya ada sumber pencetus variasi bahasa. Menurut Nababan, bahasa memiliki dua aspek mendasar, yaitu bentuk atau fisik yang berupa ujaran lisan maupun tertulis, dan makna atau isi atau mental yang secara umum dikategorikan sebagai makna leksikal, fungsional, dan struktural. Unsur bentuk cenderung bervariasi karena beberapa faktor, misalnya perbedaan daerah, kelompok sosial, situasi berbahasa, tingkat formalitas, dan waktu. Dua pandangan tentang adanya variasi, yaitu satu, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keberagaman sosial. Yang kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam atau bervariasi. Selanjutnya, kajian variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Dalam linguistik umum juga diakui adanya variasi bahasa. Penyebab adanya variasi bahasa itu dalam pandangan linguistik umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama variasi internal atau variasi sistemik, dan variasi eksternal atau variasi ekstrasistemik. Dan ragam bahasa yang disebabkan oleh perbedaan fungsi atau situasi disebut fungsiolek. Kenyataan tentang adanya perbedaan ragam bahasa menarik perhatian pakar berbagai bidang keilmuan, sehingga secara khusus berkembang beberapa interdisipliner keilmuan. Ragam-ragam bahasa yang disebabkan oleh perbedaan geografis dikaji dalam dialektologi atau geografi linguistik. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi variasi bahasa. Klasifikasi variasi bahasa dikategorikan menjadi 6 klasifikasi. Yang pertama yaitu variasi bahasa ditinjau dari variasi formalitas komunikasi. Selanjutnya yaitu variasi dari segi penutur. Yang ketiga yaitu variasi bahasa berdasarkan pemakainya. Variasi bahasa selanjutnya yaitu dari segi situasi. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian bahasa dari segi status bahasa. Yang terakhir adalah variasi bahasa dari segi sarana. Selanjutnya yaitu materi sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Untuk materi pertama kita akan membahas mengenai sikap bahasa. Pengertian sikap berbahasa dapat dibagi menjadi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, sikap berbahasa dipandang sebagai suatu konsep bersifat satu dimensi, semata-mata yakni dimensi rasa yang ada pada diri seseorang terhadap suatu bahasa, sedangkan dimensi kepercayaan dan dimensi perilaku dipandang sebagai gejala yang terpisah. Dalam arti luas, sikap berbahasa berkaitan dengan isi makna sikap dan rentangan tanggapan yang mungkin ada di samping segi evaluatif dari sikap. Jenis-jenis sikap bahasa yang pertama ada sikap bahasa positif dan sikap bahasa negatif. Selanjutnya ada pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa merupakan fenomena yang lazim terjadi pada masyarakat multibahasa. Dalam interaksi sosial, pemilihan bahasa merupakan tindakan dalam menggunakan bahasa terpilih pada situasi tertentu. 4 faktor utama yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam interaksi sosial yaitu latar dan situasi interaksi. Yang kedua, partisipan dalam interaksi.
Yang ketiga, topik pembicaraan. Dan yang keempat, fungsi interaksi. Selanjutnya ada pembakuan bahasa. Pembakuan atau istilah lainnya adalah standarisasi. Adalah penetapan norma-norma. Pembakuan bahasa dapat dilakukan dengan ejaan, lafal, perbendaharaan, istilah, dan tata bahasa. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi struktur linguistik bahasa baku. Pengertian bahasa baku dapat didefinisikan sebagai bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model bagi masyarakat luas. Ragam bahasa baku memiliki ciri yaitu kemantapan dinamis dan kecendekiawan dan keseragaman. Sifat kemantapan dinamis diwujudkan dalam kaidah dan aturan yang tetap. Baku tidak dapat berubah setiap saat. Kaidah pembentuk kata yang memantapkan bentuk kata dengan tata aturan harus dapat menghasilkan kata yang tepat. Ciri kecendekiaan bahasa baku direalisasikan dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lainnya mampu mengungkapkan pemikiran teratur, logis, dan masuk akal. Ciri keseragaman yaitu baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Selanjutnya ada perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, kita akan mulai dari perencanaan bahasa. Prosesnya yaitu yang pertama, corpus planning. Hal ini mungkin diperoleh dengan cara menciptakan kosakata baru, memodifikasi yang lama, dan menyeleksi bentuk alternatif. Yang kedua, prosesnya yaitu status planning. Mengacu pada usaha untuk mempengaruhi pengalokasian fungsi suatu bahasa dalam komunikasi. Usaha yang masuk ke dalam status planning yaitu pemilihan status, pembuatan bahasa yang khusus, menentukan berbagai bahasa resmi nasional. Dan yang ketiga, acquisition planning, menitipkan pada pengajaran dan pembelajaran bahasa, baik itu bahasa nasional, kedua, atau bahasa asing. Hal ini meliputi usaha-usaha untuk mempengaruhi jumlah bahasa, pengguna dan distribusi suatu bahasa, dan aksaranya yang didapat dengan membuat suatu kesempatan dan intensif untuk mempelajari bahasa yang bersangkutan. Proses selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam pembakuan bahasa. Prosesnya ada pemilihan dan kodifikasi, perluasan fungsi, dan penerimaan. Materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia beraliran behavioristik. Pendeskripsian tata bahasa secara struktural juga dikenal sebagai suatu aliran deskriptif, lawan dari kata perspektif. Untuk pendeskripsian struktur suatu bahasa, hendaknya deskripsi didasarkan atas dasar empiris pada bahasa itu sendiri. Selanjutnya yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa beraliran mentalistik. Psikologi behavioral mendapatkan tantangan keras dari pengajar psikologi mentalistik atau kognitivistik. Konsep kompetensi komunikasi dianggap dari dikotomi Chomsky yang membedakan komponen bisa bahasa menjadi dua. Satu, kompetensi, dua, reformasi atau petunjuk perbuatan. Kompetensi kebahasaan beraliran dengan pengetahuan penutur terhadap struktur bahasa sebagai suatu sistem merupakan kemampuan potensial di dalam diri penutur. Dalam kalimat tersebut yang baru dimengerti juga merupakan kalimat baru. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.